motivasi kali ya, motivasi yang terakhir itu motivasi anak-anak untuk hafal Quran. Beritahu juga apa pahala menghafal Quran itu seperti apa. Terus saya sih kadang suka kayak gini, nanti kan kita kalau misalnya hafal Quran masuk surga disayang Allah. Terus kita nanti akan disambut. Kalau anak-anak di kelas ya, anak-anak di kelas kalau misalnya ada yang nggak mau baca, nggak mau begitu itu. Terus saya suka kayak gini, nanti kalau misalnya di surga mau disambut dengan senyuman atau yang cemberut. Ada penjaga kalau penjaga surga tuh selalu senyum. Misalnya saya panggil salah satu anak, misalnya uh, Assalamualaikum kakak Kia, ahlan wasahlan. Itu kalau yang jaga, kalau kita masuk ke surga. Tapi kalau misalnya yang masuk ke neraka yang nggak mau ngaji, itu yang jaga itu cemberut, melotot. Terus anak-anak nggak mau, aku pengen disambut senyuman gitu. Tuh biasanya anak-anak kayak gitu. Jadi Iya, iya. motivasi terus anak-anak. Jangankan anak-anak ya, orang tua aja yang udah tahu motivasinya naik turun, apalagi anak-anak. Iya, betul. Ya dengan cerita juga kan itu juga jadi termotivasi ya, Mah. Metodenya ya bisa dengan cerita itu tadi gitu kan. Terus kita masukin setiap mau baca doa nggak? Kalau mau baca doa nanti disambutnya cemberut loh, melotot loh matanya. Kalau mau baca doa disambutnya sama penjaga surga. Nah, Assalamualaikum kayak gitu-gitu. Gitu kan juga apa namanya cerita dan dimasukin ke kegiatan sehari-hari juga sebetulnya anak-anak sudah termotivasi ya Maya. iya, Oke, motivasi penting. Ya perlu banget memang. perlu. Jadi kan kalau guru Terus jadi pengajar iya, pendidik iya, motivator iya. iya, iya betul, betul. Jadi contoh juga kan? Iya, digugu dan ditiru kan. Terus Mas tantangannya Mas selama eh, apa namanya untuk kakak Kia ya, tantangan Mama sendiri untuk menjadikan kakak seperti yang Mama mau, tentunya harapan orang tua ya kan pasti yang terbaik untuk menjadi hafizah walaupun belum berhasil ini juga pasti proses. Iya, tapi maksudnya segitu aja pasti tantangannya juga sudah luar biasa. Lagi nggak mau namanya mood anak kan naik turun gitu kan. Terus ketika kakak lagi tidak mau menghafal, tidak mau setoran bacaan, itu mama biasanya pakai trik apa? Uh, Kalau dulu sebelum ada bayi ya, sebelum ada bayi, level sabarnya masih tinggi. Level sabarnya masih tinggi. Jadi ya udah deh, kalau misalnya nggak mau baca, mama dulu ya yang baca ya. Kakak di situ aja gitu. Ya udah dia nggak mau baca, saya bacain aja di sampingnya. Baca, pokoknya baca sampai selesai. Kakak sudah siap baca? Enggak, misalnya kayak gitu dia enggak. Oh ya udah, apa, mama bacain lagi ya. Udah dibacain. Terus tapi lama-lama, abis itu saya juga cerita, misalnya cerita cerita tentang, ya udah deh kalau nggak mau baca, kita ambil buku aja ya, yuk berdua misalnya cerita sama Labibah tentang eh, pokoknya kisah apapun bahwa yang mau ngaji, yang mau Quran itu akan disayang Allah gitu, akan disayang Allah, permintaannya dikabulkan gitu. Itu jadi motivasi seperti itu aja sih, diajak, dimotivasi. Kalau nggak mau ya udah dibacain. Tapi kalau misalnya saya, karena pas itu juga target kelas, ya udah nanti nanti siang, misalnya jam 10, kita ini ya, baca lagi ya. Saya ngapain dulu, beres-beres atau ngapain, terus saya ajak lagi, jam 10 ajak lagi. Kalau masih belum mau, ya selang berapa jam, karena kita di rumah terus kan, nggak kemana-mana, selang berapa jam, diajak lagi, gitu sih. Ngajak, Diajak terus. diajak terus, kalau itu ya, kalau nggak mau ya saya yang baca aja. Biasanya ke distrak, biasanya kakak ke distraknya tuh sama apa mah? Nggak maunya tuh karena apa biasanya? Nggak maunya. Oh, kalau nggak mau, ya kalau Uh-uh. kalau dulu sih mungkin ini ya, bosen kali ya. Bosen kali ya, karena apa, di rumah aja, kita di rumah, terus dia juga tertarik
pengen nonton, kalau lu pengen nonton YouTube misalnya kayak gitu, atau kalau lagi ngantuk itu sih biasanya kalau karena dulu saya memang tidak banyak kegiatan, biasanya saya nunggu aja, ya udah nanti ini lagi ya, selang berapa jam ntar kita ini lagi ya, baca lagi ya. Kalau kakak Kia sendiri, eh, kegiatan yang disukain tuh apa mah? Apa gambar atau lukis atau musik atau apa? Kalau kakak Kia sendiri, dia Paling dia sukanya apa? kalau saya belum belum ini ya, belum bisa ya, cuman dia itu memang kalau sama nonton, masya Allah, nonton. Kalau sama nonton ini banget gitu. Jadi hadiah teristimewa tuh buat dia nggak usah jalan-jalan, nggak usah jauh-jauh, nonton aja. Itu udah bahagia banget. Jadi Anak Afi banget ya? Anak Afi banget audiovisual. iya, iya. Heeh. Emang jadi pokoknya kalau misalnya oh ya nanti ini gitu. Ntar kalau misalnya udah, kalau sekarang saya gitu. Jadi nggak TV nggak boleh dinyalakan sebelum sebelum selesai tugasnya, yaitu murojaah ini itu tuh dia langsung gitu, karena pengen nonton ya langsung gitu. Jadi masih Sesemangat itu ya. kalau Pokoknya kalau murojaah, hafalan bisa hafalan 2 ayat deh paling enggak. Kakak hadiahnya nonton gitu. mm, itu awal-awal seperti itu. Kalau sekarang apa, saya kadang kalau misalnya ngasih reward gitu itu paling cuma 2 bulan. Setelah 2 bulan saya nggak mau lagi gitu. Jadi saya pengennya dia itu ngaji itu memang kebutuhan gitu, bukan karena si nontonnya itu gitu. Tapi kalau untuk awal-awal kan namanya anak-anak, oke, kita ini. Tapi sudah 2 bulan itu saya udah nggak pakai reward seperti itu, karena saya khawatirnya dia ngaji tuh hanya untuk itu gitu, hanya untuk urusan duniawi gitu. Tapi kan anak-anak perlu latihan ya gitu, perlu latihan. Nah itu biasanya saya kasih reward dulu 2 bulan. Setelah 2 bulan saya udah nggak mau lagi kayak gitu, gitu. Atau ganti Terus atau ganti nagih nggak? hmm? Apa? Nagih nggak? Iya, Nagih. iya, heeh. Awal-awal ya tantrum, nangis, ya udah, nanti kalau misalnya sudah selesai nangisnya panggil mama. Cuman begitu aja. Udah nangis dulu deh. Terus Iya. kalau udah nangis, udah tenang, baru ya ke mama lagi ya gitu ya. Mm-mm. Saya Oke. biasa. Jadi tantangannya ya mood kakak Kia sendiri, Oh, kemudian bosennya mungkin ya, terus keinginan karena anak yang anak Afi maunya nonton gitu kan. Jadi tantangannya paling itu ya gadget ya mah. Itu iya, kayaknya tantangan semua orang tua deh, bukan tantangan seorang ibu tahfidz aja ya. Kayaknya semua tantangan orang tua kayaknya. Ya. iya. Karena memang visual visual dia kalau nonton TV saya lewat nggak lihat. Tahu-tahu misalnya itu saking seperti ini kan, misalnya TV di sini ya. Saya dari dapur misalnya begini. Itu saya lewat nggak tahu, atau saya keluar tuh dia iklan tuh baru lihat, hah mama mana gitu. Itu saking fokusnya kalau nonton gitu. Iya. Kalau kegiatan yang lain fokusnya terbatas ya mah. Kalau Mm. nonton kenapa fokusnya limit gitu ya, unlimited gitu ya. Oke oke oke. Terus mama eh, kendala selama proses anak-anak mah kalau untuk anak-anak sekolah ya selama mengajar tahfidznya sih terutama itu kendalanya apa mah biasanya untuk seluruh anak-anak ya bukan kakak Kia aja di sekolah. Oh, di sini. Ya itu paling motivasi anak-anak, atau motivasi anak-anak itu yang oh, apa bosen gitu, bosen. Terus atau kadang ada ayat-ayat yang sulit, ada ayat-ayat yang mirip, eh, ayat misalnya ya yuhalladzina amanu. Ini kan ada di beberapa surah. Anak-anak itu eh, karena belum bisa baca, ini suruh apa ya? Tapi depannya sama, tapi belakangnya beda gitu. Itu kendalanya anak-anak yang belum bisa baca. Jadi depannya sama, belakangnya beda, tapi tadi kita disuruh apa ini ya? Gitu. Itu Iya. kesulitan di situ anak-anak.
kita aja Al-Kafirun kalau nggak Iya. konsen itu kita muter-muter itu lagi kan? Iya, ngerti-ngerti. Apalagi anak yang belum bisa baca sebetulnya ya, hanya hafal aja nih gitu. Kita aja yang sudah bisa baca, sudah paham, tapi Al-Kafirun aja masih muter-muter kan gitu. Nggak selesai-selesai baca Al-Kafirun gitu. Kok balik lagi gitu ya. Apalagi anak gitu ya. Oke. Karena mereka kendalanya belum bisa baca, jadi Makanya masih di itu kita jadi ada surat apa? di kita ada program kalau sudah siap baca, kita ajarin baca. Di kita programnya di Mahat Alfindi ada anak-anak yang sudah siap baca, kita ajarin baca jadinya. Tapi usia dini nggak Nah, itu sama tahap sekali. itu kita ngenalinnya mah untuk anak-anak yang sudah siap baca itu ngajarinnya apa? Lewat Iqra kah atau langsung juz amma atau Iya, semacam itu. Tapi gurunya biasanya di papan tulis ditulis dulu. Gurunya baca, anak oh, anak-anak ngikutin, anak-anak ngulang, itu baru ke ya semacam ikro gitu. Kita ayahnya buat sendiri BMMQ, jadi baca tulis Al-Quran, bikin sendiri ayahnya, tapi gurunya di papan tulis ngajarin dulu. Tapi sekalian tajwidnya juga diajarin. Itu biasanya gitu. Itu biasanya 8-9 tahun. oke, untuk 8 sampai 9 tahun. Itu dikasih sebelum diajarkan ke anak-anak, berarti gurunya tulis dulu ke papan tulis supaya anak nyontoh ya, Mah. Uh, oh, itu huruf alif tuh kayak gitu. Kita kan taunya cuman alif, ba, ta. Oh, ba tuh kayak gitu bentuknya. Baru anak-anak nulis sendiri Ya, nulis. Nulis, dengan buku membaca apa yang dia tulis. yang sudah disediakan di yayasan, dari yayasan. Ya. Oke, bukunya berarti dari yayasan ya. Kemudian Mama punya tips dan trik khusus untuk para orang tua, Mah. Orang tua mesti apa? Apa mesti punya berlipat-lipat ganda kesabaran atau mesti komit atau kerjasama sama ayah sama mamahnya atau gimana? Untuk hafal Untuk Quran orang atau tua secara umum. secara umum, baik kecerdasan spiritual atau hafalan ya. Pertama sih pasti doa ya. Allah sebaik-baiknya penolong, Allah yang memudahkan, apa, doa yang selalu saya panjatkan ketika punya anak dan punya mengajar itu, ya Allah mudahkan lidah ini dan mudahkan jalannya untuk mencapai yang kita inginkan. Inilah Bibah ini. Halo, Labiba, assalamualaikum. Salam. Nah, Oke, dilanjut Mah. ya, terus selanjutnya untuk pembelajaran usia dini itu harus menyenangkan dan mengesankan. Karena ya atensi anak pendek, jadi yang kita sajikan harus menyenangkan dan mengesankan. Yang ketiga, libatkan Allah dalam semua materi pembelajaran. Itu aja sih, supaya anak-anak di usia balik ya, di usia baliknya kelak, Islam tuh seperti sholat, dan mereka seperti sholat itu sudah melekat di hati mereka. Terus dan mereka ketika melakukan sesuatu ingat ada malaikat yang mencatat semua hal yang mereka lakukan, walaupun itu hal kecil. Oke. Mama, saya ulangin dari pertanyaan saya di awal ya, Mah, supaya mungkin untuk mama papa yang baru join, ya, yang belum dengar tadi, Mama juga bisa koreksi nantinya ya, karena kita ternyata sudah sejam lebih ini, Mama. Tidak terasa. Oke. Yang pertama tadi saya tanya gimana menstimulus anak untuk tahap perkembangannya. Itu Mama pertama adalah nyusun pembelajaran apa-apa aja sih ya supaya nggak salah langkah nih.
ntar anak usia 0 sampai 2 dikasihnya tahapan anak 5 tahun, kan tidak pas ya, Ma. Kemudian Mama tetap mengacu pada Diknas ya, Ma. Ya. Terus di setiap kegiatan Mama masukin, yang ketiga adalah Mama masukin adab agamanya. Tetap ya, itu selalu berbarengan ya, Ma. Berarti memang sangat erat ya, Ma, hubungannya. Tidak bisa kita kasih ilmu-ilmu, contoh matematika atau bahasanya atau keterampilan lainnya, tapi nggak dibarengin sama agama, percuma ya, Ma, rasanya ya. Oke, terus yang kedua, bagaimana sih tahapan untuk menstimulus anak supaya kognitif dan spiritualnya juga baik? Mama kasih materi di setiap materi Mama selipkan Asmaul Husna ya, Ma. Kemudian imannya selalu kegiatan agama atau spiritualnya Mama masukin dalam kegiatan sehari-hari. Ya, tidak lepas ya, tetap gitu. Terus gimana caranya mengasah anak usia dini untuk menjadi hafizah? Triknya Mama pertama adalah selalu memperdengarkan atau murotal ya, dengerin murotal ya, Ma. Kalau Mama biasanya untuk kakak Kia sendiri 1 surat untuk 1 minggu diperdengarkan sama kakak Kia ya. Terus untuk minggu selanjutnya baru surat apa lagi. Pertama misalnya mungkin di minggu pertama Anas, terus minggu kedua Al-Falaq, seperti itu ya, Ma. Pokoknya seminggu rutin deh, pokoknya diperdengarkan itu ya. Ini posisinya kakak Kia belum bisa baca ya, hanya menggunakan telinganya aja untuk mendengarkan gitu kan. Oke, terus tips dan triknya untuk orang tua untuk menjadikan anak tahfidz tanpa paksaan tentunya. Itu yang pertama tadi mendengarkan. Terus kemudian Mama balut dengan cerita sebelum masuk ke surat selanjutnya. Biasanya Mama ceritain dulu setelah masuk, atau misalnya sambil kita mau hafalan Al-Falaq nih, ceritanya seperti ini loh gitu. Jadi ada motivasi-motivasi juga untuk anak supaya tahu pahalanya apa aja sih, terus kandungan dalam surat itu apa, walaupun tidak secara detail ya, Ma. Bukan yang ayat per ayat gitu, terus yang berat-berat, yang sulit-sulit gitu, tapi tetap dengan bahasa anak ya tentunya ya. Terus kendalanya adalah untuk anak-anak, biasanya kendalanya ada pada anak yang belum bisa baca. Ya, suka keliru nih antara surat A sama surat B karena awalnya sama gitu kan. Jadi mungkin itu. Terus kemudian Mama kenalkan dengan huruf itu untuk anak-anak usia 8 sampai 9 tahun ya, Ma. Berarti di bawah itu hanya murojaah dan mendengarkan ya, murotal ya. Paling sama huruf-huruf hijaiyah, tapi belum fokus duduk seperti ini. Belum fokus baca. Oh gitu. Gitu. Berarti belum mainan pengenalannya. Iya, berarti belum serius untuk anak 8 sampai 9 ya, Ma. Oke, kemudian juga ada buku dari yayasan juga ya, Ma, tentunya kalau untuk anak yang udah mulai pengenalan ya, 8 sampai 9 tahun, ada bukunya sendiri ya, Ma. Si Ayah yang buat ya. Luar biasa sekali Ayah ini memang. Kemudian yang terakhir, tips dan triknya secara umum pada orang tua yang menginginkan anak menjadi tahfidz dan tahfizah atau hafizah, itu yang pertama adalah berdoa ya, ikhtiar, kemudian menyenangkan, memberikan dengan metode menyenangkan dan mengesankan, lalu selalu melibatkan Allah, ingat Allah, dan selalu memasukkan materi. Ingat Allah, kalau Allah tuh selalu melihat tindak tanduk kita ya, Ma. Oke. Untuk Mama Papa hebat, jika ada yang ingin ditanyakan, masih kita kasih waktu 5 menit, boleh di kolom komentar. Kalau ada yang mau tanya sama Mama Kia atau Mama Ida, boleh di kolom komentar. Ini juga ya, waalaikumsalam nih, siapa? Oh, Kak Irza nih, ada Kak Irza, waalaikumsalam. Mama. Assalamualaikum Kak Ida. Tuh. Halo semuanya, assalamualaikum Bunda Ike. Mungkin Bunda Ike ada yang mau ditanya, Bunda Mareta.
Halo. Oh, Tante Titi juga ada ya, Tante Bunda Marita, Tante Titi ya. Tuh ada Tante Titi. Hmm. Atau Ulul juga. Atau Ulul juga. Saya kasih waktu 5 menit ya. Kan waktunya juga sudah jam 8.20 menit. Jika ada yang ingin ditanya, bisa di kolom komentar. Udah ngantuk ya kakak Labibah ya? Kakaknya udah pada tidur, adiknya juga tidur, sama ayahnya juga udah tidur. Anak saya masih YouTubean mah. Oh, Dikurung sama ayahnya. ini nggak bisa di ini. Oh, kakak masih melek. Ya, sambil nunggu. Eh, Memang anak-anak tuh kan suka banget berkisah ya, mendongeng. Itu anak-anak suka banget. Itu saya saya nggak bisa sama sekali awalnya untuk bercerita mendongeng itu nggak bisa sama sekali, tapi latihan 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 ke anak-anak sendiri dulu. Oh, saya cerita kayak gini, respon anak-anak mukanya gimana. Oh, kurang seru nih, usaha lagi, dan sampai akhirnya berani ke anak-anak banyak di Ma'had untuk cerita. Dari awalnya blank, benar-benar nggak bisa cerita, sampai sampai alhamdulillah uh, ini suka, karena kan menyampaikan pesan lewat dongeng buat anak-anak tuh sampai ya. Oke, Mama ini sudah ada yang nanya nih mah. Ya. Mama Ida, cara mengelola emosi bagaimana ya menghadapi 3 anak yang masih usia balita? Kalau misalnya rewel semua, sedang kakak pertamanya harus belajar daring. Oh, ini teman saya ini. Oh, oke. Kemudian, Halo Mama Hiar, Mama 3 cowok. Saya Mama 3 putri, dia oh, Mama 3 cowok. oh, oke, oke, oke. Terus ada siapa ini Nisa 9617. Biasanya kan anak-anak nggak bisa diam. Gimana caranya supaya mendengarkan cerita atau kisah yang berkaitan dengan ayatnya? Oh, ada Opa juga nih. Assalamualaikum, salam kenal Ya, Halo Opa, Waalaikumsalam Opa. salam. Ada Bunda Ike juga, ini Mama selaku pemilik Sahabat Montessori. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum, salam kenal Bu. Mau dijawab dulu mah pertanyaan Oke. dari saya Badi. Hmm. Sebetulnya dia lebih hebat dari saya. Dia lebih hebat dari saya. Boleh duduk sini sebentar dulu? Ya udah, sebentar. Mengelola emosi mamahnya berarti ya. Yang pasti cukupi kebutuhan mamahnya. Makannya, sudah mandi, sudah segar. Kalau misalnya rumah berantakan, nggak masalah deh gitu. Kalau misalnya biasanya sih kakak dan yang satu yang kedua yang suka misalnya ya ada berantemnya. Sebenarnya ini saya juga masih mengelola emosinya. Yang penting kita cukup aja dulu, cukup cukup tadi makannya sudah segar, sudah mandi. Nah, terus kalau misalnya saya udah nggak tahan sih, saya biasanya masuk kamar. Oke, coba kalian diskusikan, misalnya si kakak sama Labibah nih. Oke, diskusikan dulu. Mama ke kamar sebentar aja. Kalau sebentar aja ke kamar, tutup pintu, istighfar, tiduran, minum, minum, baru keluar lagi dan ngadepin mereka untuk nyelesain konflik di antara mereka. Dan saya bilang pokoknya siapa yang memberikan ini berarti pahalanya lebih banyak. Siapa yang misalnya berebutan permen lah gitu, siapa yang mau memberikan itu yang lebih banyak pahalanya, kayak gitu. Oke, jadi masuk kamar, minum, istighfar dulu,
baru hadapin. Ada apa, ada apa, ada apa. Walau saya juga masih masih proses ya, belum belum bisa sebenarnya ini karena bayi baru 7 bulan, ini masih masih mengelola sekali. Oke. Kemudian dari Nisa 9617 mah, supaya anak-anaknya bisa mendengarkan cerita atau kisah. Itu pasti kita biasanya saya main ice breaking ya, ice breaking kita atau tepuk-tepuk, tepuk-tepuk. Setelah tepuk-tepuk, anak-anak dipenuhi dulu ya kebutuhannya. Misalnya di kelas nih, di kelas saya biasanya kalau di kelas baca doa, murojaah sebentar, terus ice breaking, baru cerita. Kalau kita ceritanya mengagumkan, bisa kok duduk, bisa kok anak-anak fokus. Kalau kita ceritanya mengagumkan gitu. Atau kadang saya cerita sambil menggambar. Misalnya perahu Nabi Yunus yang masuk itu, saya kadang sambil menggambar berceritanya. Anak-anak bisa selama itu mengagumkan dan mengesankan ceritanya. Insya Allah bisa duduk. Tapi mungkin kalau di rumah mungkin mah ini. Oh, ya. Oh, di rumah. Oh, di Ini rumah. ya kalau di sekolah mungkin kan banyak apa namanya alat gitu kan yang bisa kita gambar-gambar, mungkin ada bukunya juga kita kasih lihat gambarnya gitu kan. Nah ini kalau misalnya posisinya kita di rumah nih, ibu rumah tangga yang mau nyeritain gitu. Ya, tadi kebutuhan anak-anak sudah oke, dan anak-anak rutinitas kali ya, rutinitas. Jadi kalau misalnya sudah jam belajar, anak-anak sudah dipenuhi kebutuhannya tadi, sudah jam belajar, terus kita sambil sebenarnya bercerita tuh dengan apa aja bisa ya. Nggak harus dengan buku, asal kita sudah tahu isi ceritanya ya. Kita bisa sambil pakai boneka, sambil pakai apapun itu gitu, atau suara kita dirubah-rubah gitu. Insya Allah anak, apalagi maksudnya gini, di kelas yang misalnya 20 orang aja, kalau kita mengesankan anak-anak duduk semua, yang kita nggak tahu latar belakangnya. Apalagi anak-anak kita yang kita udah tahu, fokus mereka tuh kayak gimana sih? Mereka tuh ketika mereka sudah siap tuh pas saat kapan sih? Gitu. Itu apalagi kita udah tahu celahnya lah, kalau anak sendiri kan udah tahu celahnya ya. Itu bisa dengan alat apa aja yang ada di rumah. Saya kadang bisa pakai kerudung atau bergantian berceritanya. Dan metode cerita tuh juga banyak ya, nggak cuman dengan apa buku doang, nggak gitu. Atau kadang saya kalau misalnya tentang katak, kita anak-anak suruh berdiri dulu, oke, lompat katak dulu 10 kali, saya terusin lagi ceritanya itu. Atau tentang surah Al-Fil, oke, berdiri dulu, kalau jalannya gajah gimana ya, duk 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 duk, sebelah kanan jadi burung ababil ya, sebelah kiri jadi pasukan gajah ya gitu. Jadi mana burung ababil, semuanya pada begini, mana pasukan gajah, semuanya duk 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 duk. Jadi metode bercerita tuh nggak cuman udah ngomong terus gitu, enggak gitu. Anak-anak bisa diajak sambil melakukan sesuatu, sambil menggambar, itu bisa. Oke, berarti buat metode ceritanya semenarik mungkin ya Ma, artinya ya tidak melulu kita terus yang ngomong terus dia cuman pasang kuping aja gitu kan, karena kan anak ada yang pengen diikut sertakan juga kan dalam cerita gitu, malah lebih seru kan kalau anak-anak diikut sertakan. Jadi ini ya, iya yang penting interaktif ya. Berarti orang tua juga mesti putar otak nih gimana caranya ya supaya anak bisa tertarik sama cerita kita, apa yang mau kita ceritain, terus juga bisa masuk, syukur-syukur gitu kan. Anak mau duduk diem atau mau mendengarkan aja sudah alhamdulillah kan gitu. Oke, mudah-mudahan sudah terjawab ya untuk Mama Nisa dan Mama siapa tadi ya namanya? Mama saya Badi. Oke, alhamdulillah ngerti kalau dikasih contohnya. Makasih ya Oke.
Sama-sama. Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 8:30 Mama, jadi mungkin silaturahim kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah masih kasih kesempatan ya Ma, Amin, amin, SM bisa main ke Alvindi juga bisa mampir ke SM nanti ya. amin, amin. Oke, terima kasih Mama untuk waktunya. Sama-sama. Salam-salam sama keluarga di rumah, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Ma. Amin, amin. Salam juga buat keluarga besar sahabat Montessori. Oke, Mama Papa hebat, terima kasih yang sudah bergabung pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk pembahasan-pembahasan yang lebih bermanfaat lagi nantinya ya buat Mama Papa hebat di rumah untuk kita semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Kakak Labibah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.